medsos kok, semuanya bisa berbicara. Tapi Anda harus ilmiah. Kamu harus ilmiah, pondok-pondok harus ilmiah. Mereka harus menjawab secara ilmiah. Kita akan adakan nanti penataran ilmiah di dalam membahas pembodohan dan kebodohan ini semuanya. Udah tetap aja dalam jalur syaraf yang ada ini semuanya. Udahlah, ente ini sudah dikawal dengan ulama-ulama besar kok. Ada apa kok mau tertarik dengan coretan-coretan murahan itu? Nggak perlu. Nah, kita bahas tadi indah semuanya. Ini gara-gara ada urusan gini lagi, ruwet lagi nih. Ini semuanya nggak ada nilai semuanya. Ini bukan ilmiah. Nggak usah dipermasalahkan, nggak usah dibingkun. Ojo didelok, ojo dirungokno. Paham ya? Ojo didelok, ojo dirungokno. Wis, mari selesai. Paham ya? Judul, benarkah habaib Indonesia keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, di sini semuanya totalnya cukup banyak, ada 20 slide, tapi ada beberapa slide yang menarik. Mari kita lihat di halaman pertama saja, saya buka di sini. Kita lihat nasab Ali Ba'adawi. Nah, coba lihat nasab Al-Ba'adawi. Paling atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya putri yang bernama Fatimatus Zahra. Fatimatus Zahra dengan Nabi sama-sama wafat tahun 11 Hijriyah. Kemudian Siti Fatimah punya anak, ada Al-Hasan, ada Al-Husain. Kalau Ba'alwi ini dari Al-Husain, bukan Al-Hasan. Nah, Al-Husain As-Sibt. As-Sibt itu saudara artinya cucu ya. Kalau cucu dari anak perempuan itu disebut Sibtun. Kalau cucu dari anak laki-laki disebut Hafidun. Nah, ini kan Sayyidina Husain ini cucu dari anak perempuan, yaitu cucu Nabi dari Fatimatus Zahra. Nah, Sayyidina Husain wafat tahun 61 Hijriah ketika terjadi tragedi Karbala. Nah, ternyata di padang Karbala ini ada beberapa anak Sayyidina Husain dan beberapa anak Sayyidina Hasan yang masih kecil selamat dari pembantaian. Jadi kalau ada yang bilang, oh mereka sudah mati semua, bohong. Nah, dulu ada yang nyerang begitu, turunan Nabi udah nggak ada, kata dia. Karena Nabi nggak punya anak laki, dibantah oleh para ulama. Nah, gagal, mereka tuduh begitu, mereka bilang, iya turunan Nabi memang ada, tapi kan udah mati semua di padang Karbala. Dibantah lagi oleh para ahli sejarah. Nah, kemudian mereka mulai beralih menyerang yang lain. Jadi satu serangan gagal, beralih ke yang lain. Satu serangan gagal, beralih kepada yang lain. Nah, kemudian mereka mulai menyerang siapa? Imam Ali Uraidi yang mereka serang. Kata mereka Imam Ali Uraidi itu bukan anak Ja'far Shadiq. Dibantah lagi oleh sejarah. Ternyata Imam Ali Uraidi namanya ada di kitab Jarh wa Ta'dil, ada di dalam Kutubul Hadis ya kawan, karena termasuk perawi hadis. Nah, kemudian mereka mulai serang Imam Ahmad Muhajir. Itu yang saya kasih tanda merah itu ya kawan. Diserang Imam Ahmad Muhajir. Nah, ini di tahun 2015, ini yang saya buat jawabannya untuk mereka ya kawan. Nah, jadi sekali lagi mari kita lihat dulu nasabnya dari Nabi ke Fatimatus Zahra, dari Fatimatus Zahra ke Al-Husain. Nah, anak Sayyidina Husain yang merupakan datuknya Ba'alawi adalah Al-Imam Ali Zainul Abidin. Sebetulnya namanya Ali Al-Ausat. Namanya Ali Al-Ausat. Sayyidina Ali itu anaknya ada tiga. Sayyidina Husain pada saat terjadi pada tragedi Karbala ada tiga anaknya bernama Ali. Ali Al-Akbar, Ali Al-Ausat, Ali Al-Asghar. Ali Al-Akbar sudah dewasa, dia yang menjadi panglima perang bapaknya waktu terjadi tragedi Karbala, dan dia yang maju paling depan untuk menghantam mereka-mereka yang ingin membantai keluarga Nabi dan gugur sebagai syahid. Sedangkan Ali Al-Ausat saat itu masih remaja, usianya diperkirakan sekitar 16-17 tahun, lagi sakit, demam, sakit keras, dan ada di kemah. Dia tidak bisa perang. Jangankan perang, berdiri saja dia tidak mampu. Dia dijaga oleh bibinya, oleh adiknya Sayyidina Husain yang bernama Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab yang menjaga dia dan menjaga anak-anak kecil, keponakan-keponakan Sayyidina Husain di dalam kemah. Sementara di luar lagi perang yang tidak seimbang. Sayyidina Husain bersama keluarga dan sahabat hanya 72 orang jumlahnya, sementara yang menyerang lebih dari 3.000 orang ya ikhwan. Jadi satu pertempuran yang tidak seimbang. Tapi Ahlul Bait menghadapi dengan gagah, tabah, dan dengan keberanian luar biasa. Kemudian Sayyidina Husain punya yang namanya Ali Al-Asghar, yang paling kecil, itu masih bayi. Usianya sekitar 6-7 bulan. Saudara, di dalam kemah dia kehabisan susu ibunya sudah tidak keluar, air sudah tidak ada, sementara keluarga Nabi dikepung di padang Karbala, tidak boleh mendekati sungai. Nah, kemudian Sayyidina Husain dengan beberapa orang mencoba untuk menyelinap, saudara, sembunyi-sembunyi, berhasil mendekati sungai untuk memberikan si bayi ini air, saudara, karena ini anak udah kehausan. Nah, begitu sampai ke pinggiran sungai, tiba-tiba sebuah anak panah meluncur mengenai si bayi dan bayi meninggal dunia. Akhirnya Sayyidina Husain diusir lagi, kemudian beliau balik badan, terus kembali ke kemah lagi ya ikhwan. Nah, jadi artinya di sini ya anak cucu Nabi di situ banyak yang terbunuh, tapi tidak semua mati. Sehingga keturunan Nabi sampai saat ini tetap ada. Alhamdulillah. Kemudian Imam Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir radhiyallahu anhu. Nah, Muhammad Al-Baqir, saudara. Nah, Imam Muhammad Al-Baqir ini saudara sangat terkenal, nggak ada yang nggak tahu.
Oh iya benar, Imam Muhammad Baqir itu memang anak Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu memang anak Sayyidina Husain. Nggak ada ulama yang nggak kenal itu sepanjang zaman, saudara. Dan keberadaan Muhammadul Baqir pun juga sebagai perawi hadis. Nah, itu yang perlu kita tahu. Kemudian Muhammadul Baqir punya anak Al-Imam Ja'far Shadiq. Nah, punya Imam Ja'far As-Shadiq. Sebetulnya Al-Imam Ali Zainal Abidin punya anak ada lagi satu, namanya Zaid ibn Ali. Nah, adik daripada Muhammad Al-Baqir. Nah, saya tidak masukkan di sini karena kita hanya bicara nasab Ali Ba'alwi. Nah, Zaid itu juga mati terbunuh. Zaid itulah yang akhirnya diimamkan oleh yaitu mazhab Zaidi, saudara. Nah, kalau kita tahu mazhab Zaidi, itu Imam Zaid putra dari Imam Ali Zainal Abidin. Nah, jadi Imam Ali Zainal Abidin pesan kepada anaknya Muhammad Baqir dan Imam Zaid, sudahlah, kita menjauh dari politik, kita jangan dekat dengan penguasa, kita didik saja umat, berdakwah, saudara, zuhud dan lain sebagainya. Muhammad Baqir laksanakan pesan ayahnya, tapi Zaid menyampaikan kepada ayahnya dan kepada kakaknya nggak bisa. Kita kalau umat ini nggak boleh kita tinggal, paling tidak harus ada satu dari Ahlul Bait yang tampil memimpin mereka, jangan sampai mereka dizalimi. Dengan prinsip semacam itu, Zaid keluar memimpin umat dan Zaid juga mati terbunuh, ya ikhwan. Zaid mati dibunuh, saudara. Baik, kembali ke Muhammad Baqir yang wafat tahun 118 Hijriah. Beliau punya anak Al-Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq ini sahabat Imam Abu Hanifah, saudara. Ya, jadi Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah. Nah, sedangkan Imam Ja'far Shadiq meninggal tahun 148 Hijriah. Maka itu Imam Ja'far Shadiq pernah belajar ke Imam Muhammad Baqir, saudara, bahkan pernah mendapat teguran dari Imam Ali Zainal Abidin. Jadi artinya orang-orang ini bukan fiktif, memang ada dalam sejarah. Alhamdulillah. Nah, kemudian Imam Ja'far Shadiq ini punya anak banyak, di antaranya Musa Al-Kadzim. Nah, Musa Al-Kadzim ini keturunannya disebut Al-Musawi atau Al-Kadzimi. Itu banyak menyebar di Irak dan Iran, ya ikhwan. Jadi kalau kita ke Irak, ke Iran, nah ini banyak keturunan Musa Al-Kadzim yang menyebar di sana, dan memang sebagian besar mereka mengikuti mazhab Syiah Ja'fari, saudara. Nah, sementara satu lagi Ismail. Nah, Ismail itu keturunannya banyak di Mesir. Nah, itu yang kita sebut akhirnya muncul mazhab Ismaili, saudara. Nah, tapi ada satu putra beliau yang terkecil, yaitu Al-Imam Ali Al-Uraidi. Nah, Imam Ali Uraidi ini tinggal di desa Urid. Urid itu nama desa di pinggir kota Madinah. Nah, waktu saya pertama kali sekolah di Saudi Arabia, saya pernah berusaha untuk ziarah dan saya dapatkan. Waktu itu saya ikut rombongan Habib Zain bin Smith, saya punya guru, rame-rame bersrombongan dengan para santri. Kita ziarah ke Masjid Al-Imam Ali Uraidi dan magamnya di samping masjid, ya ikhwan. Jadi itu masih ada. Tapi beberapa tahun yang lalu, setahu saya 10 tahun yang lalu, itu diratakan oleh pemerintah Saudi. Jadi masjidnya sudah dibongkar, rata, magam Imam Ali Uraidi juga dibongkar, saudara. Dan perbuatan semacam ini sangat berbahaya, karena ini kan bukti sejarah. Kalau makamnya dibongkar, nanti bukti sejarah hilang, saudara. Nah, katanya dipindahkan ke Baqi Al-Gharqad. Nah, wallahu a'lam, setahu saya dipindahkan ke Baqi Al-Gharqad. Tapi sebagaimana kita tahu, di Baqi Al-Gharqad kan nggak ada nisan yang pakai nama, ya ikhwan. Nah, itu semua terjadi. Tapi alhamdulillah, saya dengan rombongan saya punya guru pernah beberapa kali, bukan sekali. Kita setiap malam tertentu dalam 1 bulan datang kita ziarah, saudara. Masih ada masjidnya, masih ada magamnya ketika itu. Nah, jadi Urid itu nama desa Al-Uraidi. Nah, jadi Imam Ali Al-Uraidi ini juga seorang perawi hadis, saudara. Beliau inilah, saudara, yang akhirnya saudara, Imam Ali Uraidi ini punya anak bernama Muhammad An-Nagib. Kenapa dijuluki An-Nagib? Karena anaknya ini menjadi Naqabatul Ashraf, menjadi pemimpin para ashraf, para Ahlul Bait yang ada di zaman itu. Dan beliau pindah ke Irak, saudara. Jadi dikenal dengan nama Imam Muhammad An-Nagib. Wafat tahun 200-an. Beliau punya anak namanya Isa Ar-Rumi. Ini juga seorang Nagib, seorang Naqibul Ashraf. Dia seorang Naqibul Ashraf itu kalau kayak kita kepala sukunya lah, daripada Ahlul Bait Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, beliau inilah yang punya anak Imam Ahmad Al-Muhajir, saudara, yang wafat tahun 345. Nah, kemudian bagaimana kok bisa sampai ke Yaman ini? Imam Ahmad Muhajir nggak lahir di Yaman. Dia di Irak, saudara, bersama ayahnya. Nah, cuma ketika beliau tinggal di Irak, terjadi fitnah Qaramitoh. Nah, tolong diingat, terjadi fitnah Qaramitoh. Qaramitoh itu kelompok Syiah yang sesat menyesatkan, saudara. Dan dia kelompok ekstrim, saudara, yang gampang betul membunuh orang yang tidak sejalan dengan mereka. Dan kelompok Qaramitoh ini yang pernah menyerbu Ka'bah, kemudian mencuri Hajar Aswad, dirampas, dan Hajar Aswad dibawa ke Bahrain. Nah, jadi dulu selama beberapa puluh tahun itu Hajar Aswad sempat tidak ada di Mekah, ya, dibawa oleh kelompok Qaramitoh. Nah, Qaramitoh nyebar di Mekah, di Irak, di mana tempat ini menyebar. Nah, akhirnya Imam Ahmad Muhajir melihat fitnah Qaramitoh itu begitu dahsyat, beliau ajak keluarganya semua dan para sahabatnya, saudara, kurang lebih ada 300-an orang. Itu rame-rame, saudara, dari Baghdad, mereka rame-rame ke Madinah, kemudian ke Mekah. Nah, pada saat perjalanan itu terjadi perampasan Hajar Aswad,
yang akhirnya beliau lihat ini fitnah udah lewat batas, saudara, di mana-mana terjadi kekacauan, huru hara, saudara. Akhirnya beliau bawa seluruh keluarga dan sahabatnya 300 orang ke Hadramaut. Nah, kenapa ke Hadramaut? Karena ada satu riwayat hadis yang menyebutkan jika terjadi huru hara di mana-mana, fa'alaika bi Hadramaut. Maka carilah Hadramaut, tinggal di sana. Kau akan dapatkan ketenangan. Nah, itu yang dipakai oleh Imam Ahmad. Akhirnya beliau masuk ke Hadramaut. Begitu masuk ke Hadramaut nggak gampang. Di sana ternyata di Hadramaut saat itu sarangnya kaum Khawarij. Saudara, Ibadiyah itu salah satu sekte Khawarij. Nah, Ibadiyah yang paling modern saat ini. Khawarij itu ternyata setelah mereka dulu diperangi oleh Sayyidina Ali di Mekah, di Madinah, di Irak, mereka semua larinya ke Hadramaut, ya ikhwan. Hadramaut saat ini dikuasai oleh Khawarij. Jadi begitu mereka dengar ada Al-Husaini, Sayyid turunan Nabi datang ke Hadramaut, mereka nggak terima. Nah, disambutlah dengan perang, ya ikhwan. Jadi artinya Imam Ahmad Muhajir dengan 300 pasukan beliau serbu sama 1000-an lebih pasukan Khawarij. Mereka mau dibunuh. Mereka bilang karena mereka ini Khawarij ini benci dengan keluarga Nabi, nggak suka dengan keluarga Nabi, apalagi dengan keturunan Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali dianggap membantai kelompok mereka, karena mereka kan berontak terhadap Sayyidina Ali, ya ikhwan. Nah, jadi karena mereka sudah benci dengan Sayyidina Ali, dengan turunannya pun benci, mereka kobarkan. Itu yang disebut perang Bahrain, saudara. Jadi ada perang. Jadi kalau ada yang bilang Imam Ahmad Muhajir nggak ada, dia nggak ngerti sejarah, dia nggak tahu perjalanannya. Perang itu dicatat di Hadramaut. Dulu ada perang ini, namanya kejadiannya di sini, yang berperang siapa. Nah, ketika itu ada ribuan Khawarij menyerang, yaitu keluarga Nabi ini, saudara. Nah, begitu serang ini 300 orang. Ini kalau lihat kejadian begini, nasibnya bisa sama dengan Sayyidina Husain di Karbala atau sama dengan Zaid bin Ali, saudara. Yang juga cuman pasukannya sekitar 300 dan semuanya dibunuh, Zaid bin Ali. Nah, kali ini, saudara, ternyata di utara Yaman itu ada mazhab Zaidi. Nah, Syiah itu kan ada Ja'fari, ada Ismaili, ada Zaidi. Nah, Zaidi ini cinta kepada Ahlul Bait. Jadi begitu mereka dengar ada keluarga Ahlul Bait datang dari Irak ke Hadramaut mau diserang oleh orang-orang Khawarij, mereka dari utara turun membantu keluarga Nabi dan terjadi peperangan yang kita sebutkan barusan, dan akhirnya mereka menang. Begitu mereka menang, Khawarij terusir dari Hadramaut. Mereka lari. Kemana mereka lari? Ke Oman. Saat ini jadi negara Oman, ya ikhwan. Negara Oman hari ini dari mulai sultannya sampai rakyatnya, saudara, itu mayoritas dipegang oleh Khawarij, tapi dari sekte yang moderat, sekte yang tidak lagi ekstrim, sekte yang tidak lagi mengkafir-kafirkan orang, yang disebut sekte Ibadiyah. Nah, jadi dulu mereka di Hadramaut mereka yang kuasai. Kemudian mereka terpukul kalah. Saat ini mereka tinggal di Oman, ya ikhwan. Nah, dari situlah Al-Imam Ahmad Muhajir mulai saudara dakwahnya di Hadramaut. Sampai di sini kira-kira jelas ya. Nah, kalau ada yang mau lebih jelas lagi silakan buka saja. Saya punya video yang sudah dimuat sejak 2015, ya ikhwan. Nah, dari situ akhirnya Imam Ahmad Muhajir punya anak bernama Ubaidillah atau disebut juga Abdullah. Sebagian kitab menyebut Abdullah, sebagian kitab menyebut Ubaidillah. Ini bukan kontradiktif, bukan. Ubaidullah itu kan tasghir daripada Abdullah. Seperti ada mengatakan anak Nabi laki-laki ada yang bernama Thayyib, ada juga yang bernama Thahir, ada juga yang bernama Abdullah. Padahal tiga-tiganya orangnya satu. Namanya Abdullah, julukannya At-Thayyib, At-Thahir. Jadi anak Nabi itu ada Qasim, ada Ibrahim, ada Abdullah, anak lakinya, saudara. Yang Abdullah ini julukannya At-Thayyib, At-Thahir. Nah, cuman karena orang baca di hadis yang satu bilang Thayyib, di hadis yang satu bilang Thahir, orang pikir anak laki-lakinya ada 5, ya ikhwan. Padahal Abdullah, Thayyib, dan Thahir satu orang. Kira-kira jelas gak? Ini untuk memudahkan pemahaman, jadi nggak usah kaget kalau ada kitab nasab yang bilang Abdullah, ada kitab nasab yang bilang Ubaidillah, saudara. Jangan kemudian dianggap oh ini tazwir, ini pemalsuan. Nggak begitu, saudara. Nah, baik, kalau dibilang pemalsuan repot, nanti hadis-hadis tentang anak Nabi palsu semua dong, gara-gara namanya beda-beda, ya kawan. Kira-kira jelas tidak? Jelas semua ya. Baik, nah Ubaidillah ini punya anak yang bernama Alwi. Inilah Habib yang pertama dari keturunan Nabi yang dikasih nama Alawi. Sebelum itu nggak ada yang namanya Alawi, ya kawan. Nah, ini yang pertama kali disebut Alawi, sehingga keturunannya disebut Ba'alawi. Nah, jadi Ba'alawi diambil dari nama ini, saudara. Makanya di situ ditulis Alwi Jaddu Ba'alawi. Ini kakeknya Ba'alawi, saudara. Ya, dan Alwi ini masyhur dalam sejarah, saudara, putra Ubaidillah. Dan orang semua tahu kalau dia cucunya Ahmad Al-Muhajir. Sampai-sampai Imam Sakhawi menyebut namanya, Imam Ibn Hajar Al-Haythami juga menyebut namanya, saudara. Imam-imam besar menyebut namanya dalam kitab-kitab mereka. Artinya apa? Nah, Ubaidillah dan Alwi juga bukan cerita fiktif. Sampai di sini jelas? Baik, kita lanjutkan secara singkat. Dari Alwi lahir anaknya namanya Muhammad. Muhammad lahir lagi namanya Alwi. Nah, dikasih nama kakeknya Alwi. Jadi ada 2 yang namanya Alwi, saudara. Nah, kemudian yang berikutnya, saudara, ada lagi Ali Khalid Ghassam. Nah, Ali Khalid Ghassam ini, saudara, tinggal di Yaman. Beliau punya anak. Ini yang makamnya sampai hari ini ada di Muhammad Shahib Mirbat, dekat Sulalah.
dia masuk ke Oman ya. Ya, dia masuk ke negeri Oman, di perbatasan. Jadi yang namanya Muhammad Shahib Mirbad, makamnya sampai hari ini masih ada. Makanya banyak santri-santri Al-Ahqaf kalau dulu mau ke Ahqaf, mau ke Hadramut lewat Sulala, itu biasanya mereka mampir dulu kemari. Karena di daerah Sulala itu di situ ada magam Nabi Ayub ya, ada magam Nabi Ayub, Nabi Imran. Kemudian juga ada magam Muhammad Shahib Mirbad. Nah, ini sudah ada di Oman ini magamnya ya, Pak. Nah, dari situ saudara ada dua anak. Imam Muhammad Shahib Mirbad ada dua anak yang sangat populer. Yang pertama adalah bernama Ali, yang kedua bernama Alwi, saudara. Nah, Ali disebut Walidul Faqih. Kenapa beliau disebut Walidul Faqih? Karena beliau ayah kandung Al-Imam Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi kalau disebut Al-Faqih Al-Muqaddam, saudara, nah namanya Muhammad, ayahnya adalah Ali. Makanya Ali disebut Walidul Faqih, ayahnya Faqih Muqaddam. Sehingga yang bernama Alwi, saudaranya Ali, disebut Ammul Faqih. Jadi yang satu disebut Walidul Faqih, yang disebut Ammul Faqih. Kenapa? Karena memang Faqih Muqaddam ini tokoh sentral habaib, saudara, yang sangat terkenal. Nah, kemudian mari kita lihat. Dari Al-Faqih Muqaddam itu melahirkan tidak kurang dari 75 leluhur Ba'alwi. Hampir semua ada di Indonesia. Ini marganya. 75 leluhurnya 75 marga ya, ikhwan. Sementara dari Ammul Faqih itu melahirkan tidak kurang dari 15 leluhur Ba'alwi. Yang salah satunya adalah Azmat Khan. Nah, Azmat Khan inilah yang akhirnya melahirkan para wali songo. Ini saya sudah jelaskan dari tahun 2015 nih ya, ikhwan. Nah, makanya kalau Anda baca buku saya yang berjudul FPI, Dialog Amar Ma'ruf Nahi Munkar, saya cantumkan di sana nasab wali songo secara lengkap sampai kepada Pangeran Yusuf atau yang tadi disebut Maulana Yusuf oleh Kiai Qurtubi, saudara. Sampai di situ itu nasab tercatat, saudara. Nah, jadi supaya kita tahu, inilah uraian nasab para habaib Ba'alwi dan uraian nasab wali songo. Ternyata wali songo dan para Ba'alwi ini mereka bersaudaranya di mana? Mereka bersaudaranya satu datuk di Imam Muhammad Shahib Mirbad. Nah, saudara. Nah, baik. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa kok yang wali songo datuknya nisbahnya ke Azmat Khan? Azmat Khan itu terkenal di India, saudara. Nah, bukan di Yaman. Di Yaman waktu itu belum lahir itu Azmat Khan, saudara. Nah, jadi ceritanya datuknya Azmat Khan ini dari Yaman, mereka menjadi pedagang, saudara, di mana mereka melakukan perjalanan tijarah dari mulai Jazirah Arabia lewat Irak, saudara, lewat Iran, Afghanistan, sampai mereka tiba di India. Dan mereka di India, saudara, menyebarkan Islam yang dikenal dengan nama Sultan Abdul Malik, saudara. Sultan Abdul Malik ini datuknya wali songo. Dia sebarkan Islam di India, kemudian dia punya anak, punya keturunan, saudara. Nah, kemudian orang-orang menjuluki mereka ini Azmat Khan. Kita kalau dengar Khan itu biasanya dari mana? India. Ada Salman Khan, Shahrukh Khan. Nah, kan dari mana? India. Nah, kok ada wali songo bisa dari India? Bukan dari India asalnya. Asalnya dari Hadramut. Datuknya hijrah ke India. Di India mereka menyebarkan Islam. Makanya keluarga mereka disebut Azmat Khan. Azmat dari kata azim, keluarga yang besar, keluarga yang agung, keluarga yang suci, saudara. Jadi orang-orang India memuliakan mereka. Nah, dulu kan India Pakistan masih satu ya, kawan. Nah, dulu India Pakistan masih jadi satu. Bahkan dulu Kesultanan Islam akhirnya berkuasa di India seluruhnya ya, kawan. Nah, namun pada akhirnya India terbelah dua, yang Islam mendirikan negara Pakistan, yang Hindu tetap bertahan dengan negara India. Saya tidak cerita soal perpecahan itu, tapi Azmat Khan ini adalah keluarga Ba'alwi yang populer di India dan turun-menurun. Dan nagomnya masih ada sampai sekarang ya, kawan. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, dari India, anak keturunan mereka menyebar. Satu, mereka berdagang ke Malaka. Malaka kan dulu tempat perdagangan. Semua dagangnya di Malaka, Malaysia ya, kawan. Nah, dari Malaka ini mereka menyebar. Ada yang ke Filipina, di Mindanao sana. Makanya di Mindanao sana ada Kesultanan Mindanao. Tahu siapa nama sultannya? Sarif Kabungsuan. Pakai Sarif ya, kawan. Sarif Kabungsuan. Kenapa? Karena mereka tuh satu tali dengan Azmat Khan ya, kawan. Jadi mereka itu bikin, ada Kesultanan Mindanao, ada Kesultanan Sulu, ada juga Kesultanan Brunei, saudara. Jadi mereka ini menyebarkan Islam di Filipina, Brunei, Malaysia, dan mereka banyak jadi sultan ya, kawan. Nah, kira-kira jelas tidak? Nah, dari Malaka ini pula ada yang terjun ke Pulau Tanah Jawa. Kalau saya sebut Pulau Jawa, maksudnya dari ujung Kulon Banten sampai ke Banyuwangi sana, saudara. Bahkan sampai ke Madura. Nah, Tanah Jawa ini, saudara, dulu menjadi garapan para wali songo. Kenapa? Karena di antara pulau-pulau yang ada di Indonesia, yang paling padat itu Pulau Jawa ya, Pak. Bahkan dulu pusat pemerintahan juga kan di Pulau Jawa ya, Pak. Apakah itu dari mulai kerajaan Majapahit, sebelumnya Singosari sampai Sriwijaya ya, kawan, yang kekuasaannya sampai ke Palembang sana dan seterusnya. Nah, jadi mereka lah yang menyebarkan Islam di tanah
Jawa, ya ikhwan. Itu satu keluarga semua. Sari Kabungsuan yang ada di Mindanao, Filipina Selatan, keluarga Kesultanan Mindanao, Kesultanan Sulu, sampai Kesultanan di Tanah Jawa, semua satu pongkok, yaitu daripada keluarga besar Asmat Khan. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Nah, lalu bagaimana kalau yang Mbak Alwi, saudara? Yang Mbak Alwi, yang habaib dari Hadramut ini, saudara? Nah, yang dari Hadramut, yang 75 leluhur, mereka juga rame-rame berdagang. Nah, tapi saudara, mereka tidak tinggal di India, mereka juga tidak keliling Irak dan lain sebagainya. Nah, mereka menggunakan jalur laut, berlayar sampai mereka tiba di Aceh. Nah, mereka mulai tiba di Aceh, kemudian cari tempat yang layak, dan mereka temukan Palembang. Palembang itu tempat kumpulnya habaib dari yang 75 leluhur, saudara. Nah, termasuk Habib Utsman bin Yahya, pertama terjunnya ke Palembang, saudara, datuknya. Nah, dari Palembang mereka menyebar, ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Sulawesi, ada yang ke Irian, saudara. Nah, mereka nyebar ke seluruh tanah-tanah Jawa di sana, saudara. Nah, jadi kenapa saat itu mereka lebih banyak nyebar, yaitu ke Kalimantan, Sulawesi, dan Irian? Karena Pulau Jawa ini udah banyak digarap oleh Wali Songo, saudara. Di mana-mana udah pada masuk Islam, saudara. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur udah jadi negeri Islam semua. Nah, mereka mencari tempat-tempat yang masih belum tersentuh Islam. Makanya ada yang masuk ke Sulawesi seperti guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, saudara, yang membangun Al-Khairat hampir 1.500 sekolah yang ada di wilayah Indonesia Timur. Belum lagi saudara-saudaranya Habib Utsman bin Yahya, saudara, yaitu Habib Hashim yang menyebarkan Islam di Kalimantan. Sampai ada satu juga pangeran kerajaan Kalimantan Timur, saudara, kerajaan Kutai setelah Islam, itu juru agamanya dan pangerannya adalah dari keluarga besar bin Yahya, ya kawan. Nah, disitulah menyebar. Jadi artinya apa? Artinya Mbak Alwi ini, baik yang dari Walidul Faqih maupun yang dari Amul Faqih, bahu-membahu untuk mengislamkan Indonesia. Saya tanya, bagus tidak itu? Bagus, saudara. Nggak ada yang perlu diperdebatkan soal itu, saudara. Memang di kalangan ahli nasab ada perbedaan soal nasab Asmat Khan, saudara. Memang ada perbedaan, tapi perbedaan itu nggak bisa dijadikan dalil membatalkan nasab Asmat Khan, saudara. Enggak. Sementara para ahli sejarah, para mu'arrikh, saudara, hampir sepakat, sebagaimana disampaikan oleh Sayyid Muhammad Diya Syihab dalam tahqiqnya untuk kitab Samsud Zahir. Nah, dalam catatan tahqiqnya beliau sampaikan, saudara, nah, bahwa para ahli tarikh umumnya sepakat Wali Songo itu berasal dari Asmat Khan. Kalau mereka Asmat Khan, berarti mereka Ba'alwi. Kalau mereka Ba'alwi, berarti mereka keturunan Rasulullah SAW. Kira-kira sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Nah, sekarang baik, sudah tahu seperti ini, mungkin ada yang mau tahu apa aja sih leluhur-leluhurnya Ba'alwi nih, baik yang menurunkan Wali Songo maupun yang lainnya. Perhatikan dalam kitab Aswaja yang saya buat, ya kawan, menyoroti Wahabi dan Syiah. Di kitab ini saya sudah uraikan semuanya, ya kawan, di halaman 215. Nah, perhatikan baik-baik. Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi menurunkan para imam yang merupakan para datuk dari marga-marga habaib. Antara lain ada 7, di sini saya sebut bukan 75 lagi, 95. Di sini yang saya sebutkan ada 95. Yang 75 ini yang nyebar di Indonesia, ya kawan. Nah, diantaranya apa? Saya bacakan aja sebagian. 1. Abu Numay, 2. Ad-Dahab, 3. Az-Zid, kemudian 4. Al-Attas, 5. Al-Idrus, 6. Al-Bahar, 7. Al-Baiti, 8. Al-Bar, 9. Al-Barahim, 10. Al-Barakah, 11. Al-Barum, 12. Al-Barakbah, 13. Al-Batah, 14. Al-Buftain, 15. Al-Ghaidi, kemudian 16. Al-Khumri, 17. Al-Husn, 18. Al-Habshi, 19. Al-Haddad, 20. Al-Hadi, 21. Al-Hamadun, 22. Al-Hamid, 23. Al-Khindwan, 24. Al-Hiyid, kemudian 25 Al-Jazirah, 26 Al-Jufri, 27 Al-Junaid, 28 Al-Jailani, 29 Al-Kaf, 30 Al-Qadat, kemudian bukan Al-Haddad, ya lain lagi, Al-Qadat, saudara. Kemudian 31 Al-Kirishah, ya 32 Al-Khamur, 33 Al-Khaneman, 34 Al-Khirid, 37 Al-Khun, 36 Al-Madikik, 37 Al-Mahdi, 38 Al-Maknun, 39 Al-Marzak, 40 Al-Masilah, 41 Al-Masyhur, 42 Al-Muallim, 43 Al-Mudhir, 44 Al-Mugabir, 45 Al-Mukhtar, 46 Al-Munawwar, 47 Al-Musawa, kemudian 48 Al-Musayyah, 49 Al-Mutahhar, 50 Al-Ghadi, 51 Al-Ghadri, 52 Al-Gutban, 53 At-Taha, 54 Al-Wahad, 55 Al-Rakhira, 56 Al-Rawsan, 57 Al-Rudai, 58 Al-Rus, 59 As-Sakran, 60 As-Segaf. Kemudian ini disusun berdasarkan abjad, ya. Ntar ada yang tanya, kok As-Segaf adanya belakangan? Berdasarkan abjad, yang A dulu baru yang B, begitu. Jangan ntar As-Segaf protes, ya. Ini kok As-Segaf yang justru kakak paling tua kok jadi ditaruh belakang ini. Nah, jadi jangan protes dulu As-Segaf, ya. Al-Habsyi juga karena hak, ya kita taruh di hak, ya kawan. Baik, selanjutnya saudara, ada 61 As-Sirri, 62 As-Safi, 63 As-Sarabiyah, 64 As-Sabsabah, kemudian 65 As-Syambal, 66 As-Syatiri, 67 As-Syaikhan, 68 As-Syiri, 69 Az-Zahir, 70 Ba'agil, 71 Baharun,
72 Bahasan, 73 Bahusain, 74 Bajahdan, 75 Basyeban. Nah, ini Basyeban ini Jawa Timur banyak saudara, kiai-kiai yang dia punya nasabnya Basyeba. Nah, tentunya saudara ini nasab-nasab yang saya sebutkan ini saudara sesuai dengan data-data yang ada dari kitab nasab. Kemudian yang berikutnya lagi 76 Basmele, 77 Ba Umar, 78 Balghis, 79 Belfagi, 80 bin Hamid. Al-Hamid dengan bin Hamid beda. Ada bin Hamid. Kemudian 81 ada bin Harun, 82 bin Hashim, 83 bin Ibrahim, 84 bin Ismail, 85 bin Jindan, 86 bin Sahil, 87 bin Sumaitan, 88 bin Syaikhlan, 89 bin Syihab. Syihab belakangan lagi. Yang ke-89 ya, Pak. Karena S kan belakangan. Nah, kemudian 90 bin Yahya. Nah, bergandengan lah tuh bin Syihab bin Yahya ya. Abang Umi itu Muhammad ya. Baik, berikutnya 91 Fada'ah, 92 Jamalul Lail, 93 Maula Dawila. Maula Dawila paling tua ini. Nah, namanya di nomor 93, 94 Maula Khailah, saudara. Dan 95 Syekh Abu Bakar bin Salim. Jadi kita bisa lihat itu yang keturunan daripada Walidul Faqih. Ada 95, kurang lebih ada 75 yang mereka ada di Indonesia. Bahkan perlu dicatat ya, Pak. Ada beberapa marga habaib di Yaman udah nggak ada lagi. Jadi kalau ke Yaman nggak ada ini marga. Kenapa? Karena datuknya semua dulu udah hijrah ke Indonesia. Di antaranya Barakbah. Di Yaman udah nggak ada. Bafarak. Di Yaman udah nggak ada ya, Pak. Jangan-jangan kan orang Yaman bingung, ini marga dari mana nih? Karena mereka udah hijrah ke Indonesia, berkembang biak di Indonesia. Kira-kira jelas ya? Nah, sekarang yang berikutnya, saudara. Itu tadi dari Walidul Faqih, yang nomor 1. Sekarang dari Ammul Faqih, yang nomor 2, saudara. Nah, dari Ammul Faqih, setidaknya, saudara, yang tercatat ada 20 leluhur. Yang tercatat di situ, yang kita tulis ada 15. Itu 15 yang banyak di Indonesia, bersebar ya, kawan. Nah, totalnya mereka kurang lebih ada 20-an. Kurang lebih. Nomor 1, Aidid. Aididnya pakai D ya, bukan pakai T. Aidid pakai T. Ada Aidid pakai Dal. Beda tuh. Tahu bedanya gak? Aidid pakai T, PKI. Ya, Aidid pakai Dal, habaib. Jangan ketukar ya. Jangan ketukar, jangan dibilang habaib Aidid. Oh, tuh turunan Aidid semua tuh. Kira-kira jelas ya. Yang kedua ada Al-Adilala. Nah, ini menarik, ada Adilala. Ini gaya-gaya India nih. Saudara, Al-Adilala. Keturunan memang banyak di India ya, kawan. Kemudian yang ketiga Al-Awhaj. Yang keempat Al-A'yud. Yang kelima Al-Babtin. Yang keenam Al-Baiti. Al-Baiti ada yang Walidul Faqih, ada yang Ammul Faqih. Yang ketujuh Al-Bait. Yang kedelapan Al-Haddad. Nah, Al-Haddad di sini nih, saudara. Nah, Al-Haddad. Yang kesembilan At-Ta'wil. Yang kesepuluh Asmat Khan. Ternyata Asmat Khan sama Al-Haddad satu datuk gitu. Satu, sama-sama dari Ammul Faqih. Al-Haddad nggak masuk dalam kelompok yang tadi, masuknya Ammul Faqih. Kemudian yang berikutnya lagi saudara, yang ke-11 Ba'bud, yang 12 Bafaraj, yang ketiga Bafaqih, yang ke-13 ke-14 Bahasan, yang ke-15 Bahasib, yang ke-16 Basurrah, yang ke-16 Basukuta, yang 18 bin Hashim, yang ke-19 bin Sumaid. Habib Bahar bin Sumaid ya kawan. Semua orang Indonesia bilangnya bin Sumit ya kawan. Sebetulnya bin Sumaid. Orang kalau dengar bin Sumit dianggap jangan-jangan dari Eropa nih. Iya, dari Inggris nih. Dipikir bangsa Smith ini ya kawan. Udah gitu rambut pirang lagi. Oh, jangan-jangan ini dari Eropa nih. Enggak, bin Smith itu satu pongko tuh. Bin Smith, Al-Haddad, Basurrah sama Asmat Khan, satu pongko. Dan yang ke-20 bin Thohir, saudara. Nah, ini semua yang saya sebutkan barusan, ini banyak yang menyebar di Indonesia. Alhamdulillah. Jadi pokok persoalannya bukan itu. Pokok persoalannya sekarang banyak yang bukan habaib ngaku habib. Saudara, di Sukabumi ada orang namanya Hendra, ganti nama jadi Haidar Sahab. Ini kejadian. Kejadian namanya Hendra, saudara, tahu-tahu ujung-ujungnya berubah jadi Haidar, pakai bin Sahab lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi nggak usah kaget kalau ada orang bukan Tubagus ngaku Tubagus, ada orang bukan turunan Wali Songo ngaku turunan Wali Songo, ada orang bukan Asmat Khan ngaku Asmat Khan, ada orang bukan Ba'alwi ngaku Ba'alwi, ada orang bukan Alatas ngaku Alatas, saudara, bukan Asegaf ngaku Asegaf. Nah, yang pemalsu nasab semacam ini harus kita perangi bersama. Kira-kira jelas tidak? Paham semua? Iya, jadi jadi kalau ada Asmat Khan yang palsu diserang, bukan Asmat Khan-nya yang diserang, saudara. Karena memang ada beberapa orang yang palsu, yang mereka bukan Asmat Khan, mereka ngaku-ngaku sebagai Asmat Khan. Supaya apa? Supaya mereka bisa mencuri nasab Wali Songo untuk dirinya, saudara. Ini berbahaya. Nah, saya mau sedikit berikan faidah tadi menarik yang Buya Qurtubi sampaikan. Kenapa sih ayah beliau, datuk beliau pesan kepada keturunannya, ini nasab yang diumum-umumin, perlu ini tuh bagus, jangan dipakai. Saudara, dari keluarga besar Wali Songo ini, memang sejak awal dulu sampai saat ini mereka tidak punya lembaga nasab dulu. Nah, kenapa mereka tidak punya lembaga nasab? Karena nasab Wali Songo itu digagak di Kesultanan ya, kawan.
Semua Sunan Gunung Jati, itu di Kesepuhan Cirebon, saudara, itu digagak nasabnya. Kesultanan Banten digagak nasabnya. Nasab itu turun-temurun, dan pihak kesultanan sendiri punya ahli nasab yang mencatat. Pertanyaannya, kenapa tidak dipublikasi? Karena dulu para wali songo dan keturunannya khawatir kalau nasabnya dipublikasi nanti dicuri orang. Maksudnya dicuri orang begini, ada orang lihat nasab wali songo, oh nasabnya begini, dia bikin nasab, dia sambungin ke tengah-tengah. Dia sambung ke tengah-tengah. Oh, saya dari Maulana Yusuf juga. Sebenarnya Maulana Yusuf ini punya anak juga yang namanya Anu. Ini dikarang-karang. Saudara, nanti seolah-olah dia keturunan daripada Sultan Hasanuddin. Ini terjadi, saudara. Banyak yang mencuri nasab, saudara. Nah, dulu para habaib begitu juga, sama, saudara, pada awal datang. Cuma bedanya, habaib ini memang dari Hadramut itu sudah punya lembaga nasab. Azmatkan itu kalau di Hadramut ada, sampai Sultan Abdul Malik ada catatannya, ya ikhwan. Yang kita sebut tadi ini semua ada. Nah, begitu pindah ke Indonesia, yang turunan habaib, banyak turunan habaib ini, rame-rame mereka memindahkan lembaga nasab dari Hadramut ke Indonesia. Ada yang terdata, ada yang tidak terdata. Enggak semua terdata, ya ikhwan. Ada orang, dia ngaku Ali Idrus dari, dari Aceh. Satu kampung Ali Idrus semua. Udah khobar mustafid. Tapi mereka mendatangi Robito nggak berani mengeluarkan nasab karena tidak ada data. Bukan menolak nasab, bukan. Menolak nasab dengan nggak berani mengakui, beda tuh ya, ikhwan. Nah, kami mau cek dulu, kami mau periksa dulu nasab ini. Kalau nanti kami periksa benar ada datanya, baru kami bisa keluarkan nasab. Kalau enggak. Ada bin Sahab sampai saat ini nasabnya belum dikeluarkan, ada yang ngaku Segaf belum dikeluarkan, ada yang ngaku Ali terus belum dikeluarkan. Kenapa? Karena belum terdata. Karena banyak yang nyebarkan, yang ke Irian, yang ke Papua, yang ke Sulawesi. Nah, sedangkan kantor lembaga nasabnya di Jakarta dari zaman Belanda dulu, saudara. Enggak semua bisa melapor. Enggak seperti zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan zaman medsos. Mau beranak di ujung hutannya Papua juga bisa ketahuan. Dulu kan nggak ada. Nah, kadang-kadang kabar itu lambat, ya ikhwan. Kadang-kadang Robito lihat, oh iya, ada namanya Fulan, ini memang dulu ke Papua. Tapi setelah itu hubungan kami putus. Kami nggak tahu nih, dia kawin nggak di sana, dia punya anak nggak di sana. Tahu-tahu sekarang datang turunannya yang keempat, ngaku cucunya. Kan mesti diperiksa. Saya bin A, bin B, bin C, ya bin Fulan itu yang ada di sana. Nah, Robito mesti buktiin, betul gak dia anaknya si A, betul gak si A anak si B, betul gak si B anak si C, betul gak C itu anak Habib yang tercatat itu. Ini yang jadi masalah. Kalau nggak ketemu, jangan salahin Robito. Robito bukan lembaga politik, Robito bukan lembaga cari duit, enggak. Robito itu mendata nasab sesuai fakta dan data. Nah, Anda boleh lihat lah, tanyakan nanti di luar pengajian ini, banyak habaib sampai sekarang yang belum bisa terima nasab di Robito. Khususnya yang datang dari Irian, dari Kalimantan, Sulawesi, Aceh, bukan ditolak, bukan. Perlu diverifikasi. Nah, ada beberapa yang diverifikasi ternyata ketemu. Contohnya Habib Zaki, Ali Idrus Pacitan waktu itu pernah jadi masalah awal, ya. Ali Idrus di daerah Pacitan awalnya nggak diakui. Robito nggak ngakui, Nakobatul Asraf nggak diakui, tapi diverifikasi, diselidiki. Di mana kubur kakeknya? Di mana kubur datuknya? Dicari orang paling tua yang pernah ngalamin dulu. Dicari nisannya, dicari kuburnya. Setelah terverifikasi, baru diakui sebagai Ali Idrus, ya. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, itulah sebabnya Robito sulit memverifikasi nasab yang Wali Songo yang di bawah. Kenapa? Karena memang tradisi keturunan Wali Songo, mereka nggak mau nasab ini disebar-sebar. Nasab ini nggak boleh banyak diketahui orang. Takut-takut kalau nanti ada yang mencuri nasab, cukup diketahui oleh mereka-mereka secara turun-temurun, saudara, dengan pengakuan daripada kesultanannya. Nah, cuman kondisi sekarang sudah berbeda. Yang bukan tuh bagus ngaku tuh bagus, akhirnya mereka masuk curi nasab, dan gawatnya lagi apa? Mereka rubah silsilahnya Wali Songo. Ini yang paling gawat, saudara. Wali Songo sebagai keturunan dari keluarga Asmat Khan Ba'alawi, saudara, itu para mu'arrikh setuju, sepakat, tidak ada masalah. Hanya ada sedikit perbedaan di antara ahli nasab, no problem, saudara. Tapi begitu Wali Songo diubah, oh Wali Songo bukan Ba'alawi, diubah, dia jadi Kazimi, atau jadi Bukhari, atau jadi Musawi, berantakan itu nasabnya, ikhwan. Ini sama juga apa? Kesian. Wali Songo yang sudah berjasa mengislamkan Indonesia, saudara, diobok-obok nasabnya sama para begal nasab. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Justru Wali Songo sebagai Ba'alawi itu datanya lebih kuat dibandingkan Wali Songo sebagai Musawi, Kazimi, Bukhari, atau Jailani, saudara. Nah, ini udah ngawur. Ini namanya mengubah nasab. Nggak boleh ngubah-ngubah begitu, ya pantas saja. Barusan Buya Qurtubi ngamuk mencah-mencah. Nah, jadi kelihatannya Buya Qurtubi sekarang mesti saya panggil, saudara, Asyik Kiai Haji Tubagus, Buya Ahmad Qurtubi Jailani. Kenapa? Yang asli nggak pakai, yang palsu rame-rame pada pakai. Jangan sampai nanti begitu yang masuk pada jadi Tubagus yang asli dipalsuin semua. Akhirnya jadi mantan Tubagus. Jadi sama mantan Habib Kiai. Nah, ini kenapa? Kenapa beliau tadi marah? Ya karena udah kelewatan. Mereka ngobok-ngobok nasab
kesultanan. Jangan diobok-obok. Saudara, itu nasab Wali Songo udah bagus. Bahkan di Samsud Zahira ditagih daripada Sayyid Dia Syahab udah diakuin. Udah bagus. Udah kagak tuh, udah gak ada keributan tuh, saudara. Makanya dari tahun 2000-an dulu saya punya buku Dialog Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Saya muat nasabnya, silakan Anda buka. Kalau saya muat itu nasabnya berarti saya ngakuin nggak tuh? Ngakuin. Sudah, saya tulis, saya akuin. Iya, ini kita jaga. Kalau ada yang nggak mau ngakuin, nggak apa-apa. Nggak usah bikin ribut ya, kawan. Nah, apalagi nasab Wali Songo diobok-obok. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, tahu nggak kenapa sebabnya diobok-obok? Ayo, saya mau tanya, tahu nggak kenapa sebabnya? Nggak mau tahu? Bulan depan ya. Ya, kan orang nanya, kenapa sih diobok-obok? Ada apa sih di sana? Mau tahu nggak? Mau tahu? Bulan depan. Insya, jangan sekarang diborong, di jam 1 kita belum sholat zuhur ya. Cukup sekian, bulan depan ada pertanyaan, kenapa sih nasab Wali Songo kok jadi diobok-obok? Udah bener-bener dibawi, maka diseret-seret ke yang lain. Nah, ini perlu dijawab tidak? Mau tahu? Betul? Insya Allah bulan depan. Sekian saja dari saya, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ya. Bagaimana tadi? Syekhuna Al-Muhtaram Al-Mukarram, Kiai Haji, tuh bagus. Buya Ahmad Qurtubi Jailani. Jangan. Kalau yang ini Al-Fakir mengikuti kakek yang keempat yang melarang 4 turunan jangan pakai itu bagus. Kalau Abuya diterima. Enggak, ini benar. Ini benar. Yang dilarang kayak itu bagus kan? Bukan kita kan yang dilarang kan? Nabi alaihi salatu wassalam, saudara, Nabi alaihi salatu wassalam enggak mau dipanggil Sayyidina, tapi Nabi enggak larang. Manggil Nabi Sayyidina boleh enggak? Bukan boleh lagi, harus. Beliau nggak mau dipanggil itu bagus, nggak apa-apa, jangan diganggu. Tapi kita manggil boleh nggak? Ini jangan sampai terkaidah usul masuk ini. Dan jazakallah khair, kita doakan. Mudah-mudahan fitnah ini sebagaimana harapan barusan dari Buya Qurtubi, mudah-mudahan fitnah ini segera selesai. Mudah-mudahan para bekal nasab ini dapat taufik hidayah agar sadar kembali ke jalan yang benar. Kalau nggak sadar-sadar juga, mudah-mudahan dibegal sama malaikat maut. Nasab Ba'alwi ini adalah nasabun munqati'un batilun maudu'un. Nasab yang terputus, nasab yang batil, dan nasab yang palsu. Nasab yang tidak bisa dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan di dalam kitab-kitab nasab yang ada sejak abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, sampai ke-9 Hijriah. Yang kedua adalah menurut ilmu DNA, nasab Ba'alwi ini adalah nasabun mustahilun. Nasab yang mustahil, dia sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena saya sudah bertanya kepada pakar DNA. Di mana pakar DNA, saya kutip Dr. Ari Kem dan Dr. Sugeng Sugiarto dari Badan Riset dan Inovasi Nasional telah mengatakan bahwa apabila keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW hari ini, dia harus mempunyai haplogrup J1. Sedangkan dari 180 orang Ba'alwi yang telah melakukan tes DNA, baik dari Yaman maupun dari Indonesia, kebanyakan mereka berhaplogrup G dan tidak ada sama sekali dari keluarga Ba'alwi yang ada di Yaman maupun yang ada di Indonesia itu yang berhaplogrup J1. Haplogrup J1 adalah haplogrup milik keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh dua kesimpulan itu, maka saya sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwa para habaib yang ada di Indonesia ini bukanlah keturunan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wajib bagi semua orang yang telah mengetahuinya untuk tidak lagi menisbahkan mereka kepada Nabi Muhammad SAW sebagai keturunannya. Karena apa? Karena pengakuan nasab mempunyai konsekuensi diniyah, al-alaqah ad-diniyah, yaitu kita lihat dari hadis Nabi Muhammad SAW, man intasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram. Barang siapa yang bernisbat, mengaku-ngaku sebagai keturunan daripada seseorang ayah yang dia tahu bahwa ayah itu bukanlah ayahnya, maka surga baginya adalah haram. Itu untuk seluruh keturunan. Orang yang mengaku ayahnya seseorang, Fulan misalnya, padahal dia tahu bahwa Fulan ini bukanlah ayahnya, maka surga baginya adalah haram. Kalau surga baginya adalah haram, berarti nerakalah tempatnya. Karena hadis inilah, maka
seseorang yang bukan keturunan Nabi hari ini, kemudian dia mengaku keturunan Nabi, bagi orang-orang yang mengetahuinya, seperti saya misalnya, bahwa Ba'lawi atau Habaib ini bukan turun Nabi, kemudian kita masih mengakui mereka sebagai turun Nabi, maka kita membantunya untuk berbuat maksiat. Al-i'anah alal maksiyah, ini masuknya adalah al-i'anah alal maksiyah, membantu orang berbuat maksiat. Karena telah jelas Ahmad bin Isa itu tidak mempunyai anak bernama Ubaid, telah jelas bahwa Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Yaman, telah jelas bahwa Ahmad bin Isa ini bukanlah keturunan tidaklah merupakan ayah daripada Ubaid itu, dan dari sisi DNA sudah jelas dari para habaib Ba'lawi ini dari Yaman dan dari Indonesia yang telah melakukan tes DNA-nya tidak linear dengan tes DNA daripada keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka drama pengakuan Ba'lawi ini sebagai keturunan Nabi yang telah berlangsung 550 tahun sampai hari ini, dari mulai kitab pertama keluarga mereka, Al-Burqatul Musyiqah, yang dikarang oleh Ali As-Sakran 895 Hijriah, sampai hari ini 1445 Hijriah, ini telah berlangsung 55 tahun. Angka 550 tahun ini adalah angka keramat, karena ternyata 550 tahun itu adalah angka yang sama dari mulai Ahmad bin Isa wafat sampai nasabnya diakui oleh keluarga Ba'lawi di tahun 895 Hijriah. Kalau yang punya kalkulator, silahkan diuji, silahkan dihitung. Dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa 345 Hijriah sampai pengakuan pertama mereka 895 Hijriah adalah 550 tahun. Kemudian hitung 895 Hijriah sampai hari ini 1445 Hijriah adalah 550 tahun juga. Saya mempunyai pemikiran bahwa angka 550 tahun inilah angka terakhir yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Ba'lawi mengaku sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan lagi memberikan waktu kepada para habaib yang mengaku sebagai keturunan Nabi ini untuk mengakui nasab yang bukan nasabnya. Waktunya sudah berakhir dan semua sudah selesai. Itu kesimpulan sementara Kang Mas Yusuf. Baik, ini yang menjadi persoalan. Kenapa Anda bisa menyimpulkan bahwa Ubaidillah itu bukan anaknya Isa Al-Muhajir? Pemirsa pada saat TV, Isa Al-Muhajir adalah sudah terkonfirmasi sebagai cucunya Rasulullah. Ya, sangat jelas. Kitab-kitab nasab yang sudah ada sejak Siri Silsilatil Alawiyah pada abad keempat itu tidak menyebutkan nama daripada Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa. Kitab Tahdhibul Ansab di abad kelima karya Al-Ubaidili tidak menyebutkan. Kitab Al-Majdi tidak menyebutkan. Anak lainnya disebut. Kitab Muntaqilatul Talibiyah tidak menyebutkan Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaid. Kitab Asy-Syajaratul Mubarakah tidak di abad ke-6 597 Hijriah. Kitab itu dikarang oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Menyebutkan anaknya cuma 3. Anaknya yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak bernama Ubaid. Kemudian kitab-kitab lainnya, kitab Al-Asili, kitab As-Sabatul Musan, kitab Umdatul Talib, karangan Ibnu Inabah yang ada di abad ke-9 pun, abad di mana Ali As-Sakran keluarga Ba'lawi ini mengaku diri sebagai keturunan Nabi, ini tetap tidak mencatat mereka sebagai keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lalu kalau bertanya, siapa lalu ayahnya Ubaid? Ayahnya Ubaid telah saya dapatkan. Ubaid ini punya ayah namanya Isa bin Alwi. Menurut kitab Tuhfatuz Zaman, karangan Husain Al-Ahdal, wafat 855 Hijriah, bahwa Ubaid ini adalah anak dari Isa bin Alwi.
Jadi apa namanya mirip-mirip. Kalau Ba'lawi ini kan Alwi bin Ahmad bin Isa. Sementara nasab yang sesungguhnya dari Ubaid ini adalah Ubaid mempunyai ayah namanya Isa, Isa mempunyai ayah namanya Alwi. Sampai di situ nasab ini sebenarnya adalah nasab cangkokan dari Bani Ahdal. Jadi ada sebuah klan di Hadramaut yang terkonfirmasi direportase oleh sebuah kitab sejarah di abad ke-8, yaitu oleh seorang historian yang bernama Al-Janadi, wafat 732 Hijriah, di mana di dalam salah satu bagian dia menyebut nama seorang leluhur Bani Ahdal. Leluhur Bani Ahdal ini yang bernama Muhammad disebutkan oleh kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk itu karangan Al-Janadi, bahwa dia hijrah dari Irak menuju ke Yaman. Nah, kemudian keluarga Ali As-Sakran ini, Ba'lawi, mempunyai sebuah kesimpulan sendiri bahwa Muhammad yang disebutkan oleh As-Suluk itu adalah merupakan saudara dari leluhur mereka. Saudara sepupu dari leluhur mereka. Nah, kalau saudara sepupu berarti satu kakek. Nah, jadi pertama kali keluarga Ba'lawi ini mencangkokkan nasabnya kepada Rasulullah itu melalui pencangkokan kepada Bani Ahdal. Di mana Bani Ahdal telah tercatat di dalam kitab As-Suluk. Saya ulang lagi supaya dapat dicerna. Nah, namun sayangnya di dalam kitab As-Suluk itu, walaupun Bani Ahdal Muhammad yang katanya pindah dari Irak ke Yaman ini disebut sebagai Syarifun Husainiyun, seorang syarif yang Husaini, keturunan daripada Husain, ini tidak disebutkan silsilahnya. Jadi pertama kali ketika ada nama Muhammad yang datang dari Irak menuju ke Yaman, maka keluarga Ba'lawi ini mengatakan itu adalah saudara sepupunya dari leluhurnya. Tapi tidak ada silsilah. Akhirnya mereka masing-masing, keluarga Bani Ahdal yang ada di abad 9 ini, dengan keluarga Ba'lawi yang membonceng, masing-masing beristihad sendiri. Masing-masing beristihad sendiri. Bani Ahdal beristihad mencari amudun nasab, nama-nama nasab ke atas. Dia menemukan secari kertas yang mengatakan bahwa Muhammad ini adalah Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Himham bin Aun bin Musa Al-Kadhim. Al-Kadhim ini kan sudah terkenal sebagai cucu daripada Sayyidina Husain. Kemudian Ba'lawi, ini keluarga Habaib ini yang mengaku sebagai sepupu. Kalau sepupu berarti mereka bertemu di Ubaid ini. Karena Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid dari Bani Ahdal. Berarti kakeknya bernama Ubaid. Nah, nama-nama tiga ini yang mirip, yaitu Muhammad, Isa, dan Ubaid, serta Alwi. Kemudian 4 berarti ya. Muhammad, Alwi, Isa, dan Ubaid. Kemudian ternyata tertolak oleh kitab-kitab nasab sebagai keturunan Nabi. Jadi silsilah yang tadi diurut oleh Husain Al-Ahdal di abad ke-9 855 Hijriah ternyata ditolak oleh kitab-kitab nasab, di mana dikatakan bahwa Musa Al-Kadhim tidak mempunyai anak bernama Aun. Nah, ini keluarga Ba'lawi kemudian bingung juga, kita udah nyangkok ternyata ditolak. Akhirnya mereka beristihad lagi, mencari lagi celah-celah di dalam kitab As-Suluk. Ditemukanlah silsilah dari Syarif Abil Jadid. Nah, Syarif Abil Jadid ini kebetulan disebut keluarga Abi Alwi, keluarga Ba'alwi. Nah, ketika Syarif Abil Jadid ini disebut Alwi, kan dia udah nyangkok ada nama Alwi tuh dari Bani Ahdal. Wah, katanya ini ada yang sama namanya nih Alwi. Kita udah nyangkok ke Bani Ahdal namanya Ubaid bin Isa bin Alwi. Ini ada silsilah dari keluarga namanya Abu Alwi. Dan silsilahnya adalah Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, kreasi daripada keluarga Ba'alwi ini kemudian Ubaid ini dialiaskan sebagai Abdullah yang ada di dalam silsilah Syarif Abul Jadid itu. Jadi Syarif Abul Jadid
yang mempunyai silsilah di antaranya adalah Abdullah bin Ahmad bin Isa yang nanti kepada Ja'far Shadiq, adik daripada Musa al-Kadzim, kemudian diambil dan dirubah-rubah susunannya. Tadinya adalah Ubaid bin Isa bin Alwi, kemudian menjadi Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa, ditambahin Ahmad, satu nama gitu. Nah, dari situ saya dapat melihat kronologis daripada pemboncengan, pencangkokan dari silsilah keluarga Ba'alwi sekarang ini. Jadi selain keluarga mereka silsilahnya ini tertolak oleh kitab-kitab nasab, namun skandal ilmiah yang dilakukan pun hari ini sudah nampak jelas bahwa kronologisnya semacam itu. Jadi mereka tidak paham silsilahnya ke atas itu ke siapa, kemudian mencari-cari di kitab-kitab, ditemukan Bani Ahdal, kemudian dia bonceng ke Bani Ahdal. Nah, setelah Bani Ahdal tertolak sebagai keluarga Nabi berdasarkan kitab-kitab nasab, maka mereka berupaya untuk mencari jalan keluar dari deadlocknya nasab Bani Ahdal yang telah mereka cangkok. Kemudian mereka mencari dan mendapatkan nama-nama yang mirip di dalam keluarga Syarif Abul Jadid ini. Nah, maka sampai hari ini silsilah mereka menjadi permanen mengikuti silsilah Syarif Abul Jadid dengan mengganti nama Abdullah menjadi Ubaid dengan narasi alibi bahwa Syarif Abul Jadid yang silsilahnya ada Abdullah itu kenapa dikenal oleh keluarga mereka sebagai Ubaid adalah tawadu'an, karena tawaduk, kemudian mentasgir nama Abdullah menjadi Ubaidullah. Nah, narasi-narasi semacam itu, narasi apologetik, itu dapat kita lihat di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah karya Ali As-Sakran ini. Di dalam merekonstruksi nasabnya itu untuk dapat diterima oleh logika orang, kenapa ini nama Ubaid kok tiba-tiba jadi Abdullah? Karena sekarang dia sudah berpindah, nyangkoknya bukan lagi ke Bani Ahdal, tapi nyangkoknya sekarang adalah ke Syarif Abul Jadid. Lalu perpindahan nama Ubaid itu yang tidak ada di dalam nasab Syarif Abul Jadid, yang di dalam nasab Syarif Abul Jadid itu adanya Abdullah, itu dibikinlah alibi bahwa tawaduknya dia itu kemudian mengganti namanya, dikenal di masyarakat dengan nama Ubaid. Itu skandal ilmiah yang pertama kira-kira semacam itu. Kemudian skandal lainnya adalah gelar Al-Muhajir. Itu gelar Al-Muhajir itu sejak dia meninggal 345 Hijriah, Ahmad bin Isa itu tidak ada ulama-ulama yang menyebut dia sebagai Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir ini, gelar Al-Muhajir itu baru dikenal pada tahun 960 Hijriah oleh seorang ulama keturunan Ba'alwi yang namanya Ali Khirid dalam kitabnya Al-Ghurar. Jadi di dalam kitab pertama, kreator pertama Ali As-Sakran saja itu belum ada gelar Al-Muhajir. Kemudian kitab-kitab Ba'lawi keluarga lainnya yang ada di abad 9, Al-Jauhar Asy-Syabab, kemudian di abad 10 awal seperti Al-Idrus itu juga belum ada gelar Al-Muhajir, kemudian diberikan gelar itu oleh bukan oleh Ali Khirid di 960, tetapi oleh Zain Al-Habsyi di dalam kitab Syarhul Ainiyah di abad 12 Hijriah, 1114-an itu. Jadi kitab Syarhul Ainiyah dikarang oleh Zain Al-Habsyi adalah kreator pertama gelar Al-Muhajir, abad ke-12. Kalau hijrah dari Irak ke ke Yaman pada tahun 317 itu oleh Al-Ghurar 960. Jadi kreator pertama nasab mereka yaitu Ali As-Sakran pun belum menyebut angka tahun hijrah. Hanya disebutkan hijrah dari Basrah menuju ke Hadramaut. Kemudian secara gradual terbangunlah narasi-narasi yang lebih kokoh pada masa-masa selanjutnya dengan dibubuhi narasi tahun
yaitu 317. Narasi tahun ini sepintas ini menguatkan historiografi dari nasab mereka, tetapi pada saat yang sama dari angka-angka tahun inilah akan terlihat kesemrawutan daripada historiografi yang dibangun hanya berdasarkan asal comot dari berbagai macam sumber-sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nanti kita akan bisa lihat dari historiografi 317 dia hijrah ini akan terbongkar sebuah kenyataan yang pahit, yaitu bahwa saya menemukan sebuah data bahwa Ahmad bin Isa ini pada umur 20 tahun di tahun 234 Hijriah dia masih berada di kota Madinah di sebuah kampung yang bernama Kampung Surya. Nah, ketika dia berumur 20 tahun 234 masih ada di kota Madinah dalam masa waktu yang berikutnya dikatakan dia wafat 345 Hijriah oleh Ba'lawi dan hijrahnya 317. Ini akan menjadi aneh oleh para pembaca sejarah di mana seorang yang sudah berumur 100 tahun lebih itu hijrah dari Basrah menuju ke Hadramaut yang berjarak 2000 km. Itu nggak mungkin. Dan ketika dia wafat, sebagaimana yang disebutkan dalam sumber-sumber Ba'lawi, katanya wafatnya 345 Hijriah, itu berarti dia sudah berumur 130 tahun lebih. Dan ini tidak masuk akal. Zaman dulu itu walaupun banyak kitab ditulis, tetapi untuk bisa mendapatkan kitab itu sangat sulit. Tidak ada percetakan seseorang yang kaya raya lah yang bisa untuk bisa mendapatkan sebuah kitab, apalagi kitab yang jarang dipelajari orang seperti kitab nasab. Jarak juga menjadi sebuah hambatan tersendiri. Nah, jadi ketika hari itu di Yaman misalnya seseorang mengaku dengan keterbatasan data-data yang dia miliki, hanya kitab As-Suluk yang dia punya, kemudian dia tidak punya kitab Tahdhibul Ansab yang ada di Qom, Iran, tidak punya Al-Majdi juga, tidak punya kitab Muntaqilatul Talibiyah. Kemudian dia merasa bahwa ini sudah aman yang ada di Yaman ini. Karena apa? Kitab yang tersebar di Yaman mungkin pada saat itu hanya kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulamal Muluk. Dia tidak tahu kalau pada saat yang sama atau sebelumnya itu telah dicatat Ahmad bin Isa hanya punya 3 anak. Kalau mereka punya internet seperti sekarang, mungkin ketika mau nyangkol mereka ini istihad dulu, kita nyari dulu, jangan sampai ada yang tahu ini. Kita kalau nyangkok ke sini, ada enggak yang ta'arud, ada enggak itu yang membantah kitab-kitab masa lalu. Kalau nyangkok ke sini, ada enggak yang bantah. Hari itu tidak bisa begitu. Kalau hari ini kita bisa masuk ke perpustakaan Leiden yang ada di Belanda, kita bisa masuk ke perpustakaan yang ada di Inggris, kita masuk ke berbagai perpustakaan yang ada di Mesir, di Saudi, hanya dengan duduk manis di rumah. Sementara hari itu tidak bisa. Nah, maka ketika ditanyakan apa kehebatan daripada Isa ini, sebenarnya ini juga hanya asal comot saja itu. Nama-nama yang asal comot. Husain Al-Ahdal itu mengakui di dalam kitab Tuhfatuz Zaman 855 Hijriah bahwa nama-nama nasabnya itu tidak dimarfukkan, tidak disambungkan oleh As-Suluk. Namun dia menemukan fi ba'dit ta'aliq, hanya di dalam sebagian tulisan-tulisan di pinggir kitab. Artinya tambahan-tambahan dari para ulama yang menulis atau mengkaji kitab itu. Kemudian dia menulis silsilah dia begini gitu. Kemudian ta'alik ini yang ada di pinggir kitab atau di kertas, 1 kertas, 2 kertas, dia masukkan di dalam kitabnya. Nah, sayangnya mungkin keluarga Ba'lawi tidak melihat juga kitab yang sudah ditulis oleh sepupunya itu Bani Ahdal. Jadi sepupunya menulis dia keturunan Musa Al-Kadzim, sementara dia menulis keturunan daripada Ali Al-Uraidi. Keduanya adalah saudara. Jadi ini nyangkok ke sini terpentok, ini nyangkok ke sini juga mentok. Ini mentok semua. Maka hari ini pun Mufti di Yaman, Mufti Syarafuddin Samsuddin itu telah mengeluarkan sebuah rilis
keluarga-keluarga yang tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi, diantaranya Bani Ahdal dan Ba'lawi ini. Kemudian dari tes DNA pun kedua keluarga ini pun tertolak. Jadi yang paling kuat kan hari ini sebenarnya DNA. Kita ngomong berbusa-busa tentang kajian pustaka ini sebenarnya hanya memenuhi hasrat ilmiah daripada masyarakat. Sebenarnya ini kalau sudah masuk ke ranah hukum, yaitu pembuktian terakhirnya adalah dengan tes DNA. Dan pakar-pakar tes DNA yang ada di Badan Riset Indonesia itu sudah mengatakan bahwa apabila seseorang yang hari ini mengaku sebagai turun Nabi harus berhaplogrup J1 apabila mengaku jurusan laki-laki lurus ke atas tanpa diselang oleh perempuan satupun. Kalaulah dia mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad dengan haplogrup selain J1, maka ini tertolak secara ilmiah kajian YDNA. Barusan juga Profesor Ari Kem atau Dr. Ari Kem itu dari Badan Riset, saya minta izin untuk mengutip namanya. Kata beliau, silakan dikutip. Artinya, kita tidak hanya membaca, tetapi juga kita menggali dari keyakinan seorang peneliti akan ucapannya atau narasinya. Kemudian dia mengatakan hal yang seperti saya sebutkan tadi. Jangankan sebagai turun Nabi, keturunan Ibrahim saja bukan. Kenapa? Karena dari mulai Nabi Ibrahim sampai sekarang, ini belum ada perubahan haplogrup. Jadi belum ada tahawurat al-jiniyah, belum ada mutasi genetik. Daripada Nabi Ibrahim sampai sekarang, keturunan garis lurusnya itu harus berhaplogrup J1.